Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Irfan Syahputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Baik Pak Irfan, ini menarik kalau kita bicara mengenai harga tiket begitu kan cukup sensitif saat ini di masyarakat begitu terkait dengan harga penerbangan yang memang ini menjadi satu kebutuhan juga nih pada saat mereka ingin melakukan bepergian. Bagaimana nih reviewnya Pak? Silakan. Untuk penerbangan domestik, saya hanya ingin mengingatkan publik bahwa kita ada aturan main untuk penerbangan domestik, yaitu apa? Untuk penerbangan ekonomi itu ada aturan range harga untuk setiap destinasi, di mana harga itu disebut dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Nah, yang harga tercantum di tiket itu adalah tarif batas atas plus pajak dan plus atau istilah sekarang airport tax. Ya. Saya cuma ingin menyampaikan ke publik bahwa sudah bertahun-tahun, hampir lebih dari 4-5 tahun, TBA ke satu destinasi itu tidak pernah dirubah. Jadi kalau misalnya ke Surabaya TBA-nya 100.000, itu nggak pernah berubah. Cuman kalau dulu harga tiketnya 125.000, kemudian jadi 140.000, tolong tanya sama kita dan tanya sama yang berwenang, ini naiknya kenapa? Yang jelas tidak bisa airlines naikin untuk penerbangan dengan tiket ekonomi, ya kan? Jadi kita udah bertahun-tahun tuh nggak pernah naik. Bahwa harga tiket ada yang naik, ya tentu saja artinya ada berapa angka atau ada berapa komponen biaya di atas TBA yang menjadi kewenangan airlines yang dimasukkan ke tiket. Zaman dulu tuh kalau orang terbang itu kan bayar tiket terus kemudian di check-in counter bayar airport tax. Yes. Sekarang airport tax masuk ke harga tiket. Dan beberapa waktu lalu airport tax itu dinaikin. Saya nggak tahu apakah publik tahu apa enggak, tapi saya tahu. Karena saya tahu makanya harga tiket saya naikin. Yang salah sebenarnya jadi saya. Gitu. Apa gitu kan. Tapi itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis kelas di domestik. Itu tidak ada regulasi. Jadi bahwa bisnis kelas saya harga mahal sekali, ya kan yang naik bisnis kelas biasanya punya kemampuan untuk membayar, ya kan? Yes. Yang ketiga adalah penerbangan internasional itu tidak ada aturannya. Jadi ini memang dilepaskan ke market. Jadi ketika ada yang bicara sama saya, Pak Dirut, tolong dong diturunin harga tiket ke Singapura, mahal amat sih. Saya bilang, Anda ini gimana? Anda minta harga tiket saya turun, tapi Anda nginep di hotel. Dari misalnya 5 juta menjadi 3 juta, atau menjadi 2 juta, atau malah 700.000. Tapi Anda nginep di Ocetut yang semalamnya 10 juta. Sebenarnya Anda ini mau mendukung siapa? Mau mendukung pemerintah Republik Singapura atau mau mendukung perusahaan sendiri, gitu kan? Artinya kalau kita punya harga tiket dianggap mahal, saya cuma ingin menyampaikan, kita nggak pernah naikin harga seenak jidat ya. Kita juga bukan oportunis, kita taat aturan, apalagi Garuda ini 65% dimiliki pemerintah, masa aturan pemerintah kita lawan? Kan nggak mungkin kan? Jadi kita akan tetap. Nah cuman memang kalau internasional ya saya harus mengakui bahwa kita ini oportunis ketika airlines lain menaikkan harga, masa kita stay di harga yang ini. Yang kemudian yang biasa penerbangan ke luar negeri kan mestinya kelompok orang-orang mampu, ya kan, yang mampu belanja di sana, yang mampu nginep di hotel yang sana di sana, yang mampu foto-foto dan posting di Instagram dengan baju berbeda-beda, tas berbeda-beda, sepatu berbeda-beda, background berbeda-beda, gitu kan. Saya pikir cukup fair juga gitu. Tapi kalau kemudian dianggap tetap bahwa kemudian harga Garuda kemahalan, kami juga bukanlah sebuah perusahaan yang ngotot bahwa kemudian ini mesti naik Garuda. Kan dunia airlines ini buat para penumpang kan punya opsi, ya kan? Dan kami dengan senang hati menerima fakta bahwa mungkin yang cari murah tidak akan naik Garuda. Demikian. Oke. Nah menarik kalau kita cermati. Tapi nggak akan naik selama liburan Nataru ini. Dan silahkan dicek kalau itu ada memang yang naik, mohon sampaikan ke saya langsung. Karena apa? Karena kita nggak boleh merusak tatanan atau aturan yang sudah dibuat pemerintah. Baik Pak Irfan.
nggak nurut. Jadi bisa ditegaskan bahwa sebenarnya nanti pada saat harga tiket di musim libur Natal dan Tahun Baru pun tidak ada kenaikan, tapi justru ada airport tax-nya yang memang mengalami kenaikan. Sementara ada batasan harga atasnya, ya tarif batas atas begitu ya selama ini diberlakukan oleh Garuda Indonesia dan tidak berubah begitu Pak Irfan? Ya, jadi tarif batas atas, kemudian ada komponen pajak, airport tax dan beberapa yang lain. Oke. Ujungnya jadi harga tiket. Dan ini udah naik lama gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada naik harga tiketnya, sementara yang lainnya nggak naik, udah pasti kita juga nggak naik. Jadi tolong kami disampaikan apabila ada kenaikan. Kemarin di DPR ada yang bilang 5 kali naik. Saya bilang, Nah itu benar nggak tuh Pak? bandingannya mesti apple to apple kan. Oke. Apple to apple, kalau misalnya Anda ke Bali hari biasa harganya sekian, nanti Nataru harganya berapa? Apple to apple. Karena Anda juga bisa lihat sekarang di online travel, kalau Anda coba harga-harga nggak naik, kita nggak betul. Iya. Tapi kalau memang ada yang naik, tolong kami diinformasikan. Dan kalaupun ada yang naik, itu pasti masih berada di ambang tarif batas atas. Nggak mungkin kita lewatin itu. Baik, terakhir Pak Irfan, optimisme Anda dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru terkait juga dengan peningkatan dari tentunya kinerja dan pendapatan usaha dari Garuda Indonesia? Ya, saya senang sekali kalau Mas Pras tanya ini. Dalam kondisi kita pada waktu sulit, Mas Pras tanya, jawaban saya akan tetap optimis. Apalagi hari ini, Mas Pras. Jadi, saya dan tim tetap optimis. Pertama, kita melihat pergerakan jumlah penumpang dan keinginan bepergian itu meningkat. Ya. Itu pertama. Jadi, the market is growing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga optimis karena kita internally melakukan banyak sekali perbaikan. Salah satu perbaikan utama yang kita lakukan adalah makin mendengar komplain dan masukan dari para penumpang untuk perbaikan kita. Saya berkomunikasi dengan hampir puluhan penumpang yang menyampaikan komplain setiap minggu ke Garuda lewat banyak channel. Saya baca secara pribadi, saya respon secara pribadi karena saya punya keyakinan bahwa kalau orang komplain itu berarti mereka sayang sama Garuda. Yang kedua, kita hanya bisa memperbaiki diri kalau memang memperoleh masukan dan feedback dan komplain ya. Merasa hebat terus itu sebuah keniscayaan. Yang kedua, kita juga sangat yakin mengenai beberapa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah terkait dengan pergerakan penumpang. Maksud saya akan banyak event yang akan terjadi setelah Nataru, akan juga banyak aktivitas di destinasi, di dalamnya termasuk kampanye tentu saja, dan alhamdulillah informasi yang kami dengar adalah bahwa ada peningkatan jamaah haji sebesar 20.000 untuk tahun depan. Saya dalam waktu dekat ini memang akan bertemu dengan pimpinan Saudi Airlines untuk mendiskusikan secara bersama apakah jatahnya dalam tanda kutip Garuda bisa kita tingkatkan dan kita bisa kelola supaya kejadian haji tahun lalu bisa yang kurang menyenangkan bisa kita kurangi, di mana jamaah yang tidak naik Garuda ini tidak bisa dilayani oleh satupun orang yang berbahasa Indonesia. Jadi ini penting buat kita gitu kan. Yang terakhir tentu menjadi tantangan. Tantangannya apa? Ya, memang akhirnya tak dapat dipungkiri. Tantangan terbesar yang kita hadapi dan membuat kami setiap pagi ini selalu garuk-garuk kepala dan was-was itu adalah terkait dengan peningkatan perubahan harga fuel atau aftur dikarenakan kondisi geopolitik. Ini tentu saja mengkhawatirkan karena cost dari penerbangan kita itu 30% ditentukan oleh harga aftur atau fuel, sehingga peningkatan signifikan itu akan sangat mempengaruhi cost kita. Itu sih yang saya melihat situasi kekinian, dan saya percaya bahwa ke depan makin baik setelah Garuda ini. Ya, itu dia strategi optimisme yang akan terus dibangun oleh Garuda Indonesia dalam menatap tahun 2024 dan juga bagaimana menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru 2024. Baik, Pak Irfan, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Pastikan kalau liburan naik Garuda ya. Baik, siapa? Baik. Oke Pak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, salam.